Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Hanako PS. Di video ini saya akan memberikan tips trik cara menghasilkan uang dari internet. Dalam arti kita kerja online ya. Tentunya dengan bermodalkan skill ya. Karena kalau nggak punya skill itu kita akan susah untuk mendapatkan kerjaan teman-teman. Tapi di sini saya akan share cara saya menghasilkan uang secara online saja. Jadi bisa dikerjakan di rumah tanpa ada ikatan waktu kapan aja kita bisa kerja. Dan kebetulan saya juga udah mencairkan pendapatan saya melalui rekening PayPal saya ya, ini ke Bank Indonesia. Kemudian nominalnya ya cukup gede juga mengingat saya tinggalnya di desa. Jadi uang 51 juta sekian ini itu cukup gede bagi saya pribadi. Dan dari dolar sebesar 3.400 US dollar ini lebih sekian ya. Dan itu cairnya segini teman-teman. Jadi pendapatannya itu ikut kurs US dollar. Oke, langsung aja kita bahas bagaimana tips triknya. Awal pertama kali saya terjun di dunia kerjaan online itu bisa dibilang di sini ya teman-teman. Langsung freelance maksud saya di Upwork, yaitu dulu namanya Odex, kemudian gabung sama Elance jadi namanya sekarang jadi Upwork. Jadi ada transformasi gabungan antar dua perusahaan yang menjadi satu kemudian jadi Upwork ini. Tapi sebelum di Upwork saya itu mengasah skill saya dengan ikut-ikut kontes seperti di 99 Design, kemudian di Logo Arena dan lain sebagainya. Ya banyak banget lah situs-situs yang bisa kita ikuti atau platform yang bisa kita partisipasi di dalamnya untuk mengasah skill kita. Apabila sudah dirasa pro, kita bisa langsung terjun ke dunia freelance seperti ini. Nah, salah satu skill yang saya anggap istimewa yang saya punya yaitu di iOS developer yang kayak gini nih ya untuk teksnya iOS developer. Saya pakai Xcode untuk membuat sebuah apps untuk iPad, untuk iPhone dan untuk iPod. Nah, itu saya buat aplikasi ya sesuai custom gitulah, sesuai apa yang saya kehendaki. Maksudnya ya klien itu bisa request misalnya dibikinkan kayak gini atau kayak gitu, itu bisa. Yang kedua, skill di dunia pemrograman untuk gaming ya. Saya pakai Unity dengan bahasa pemrograman JavaScript, C Sharp dan lain sebagainya. Itu saya kombinasikan. Dan untuk membuat karakter gamenya itu saya pakai 3ds Max, kemudian Maya untuk arenanya. Kemudian untuk UV-nya saya pakai Photoshop. Nanti saya gabungkan, saya masukkan ke Unity itu tadi dan dirender jadi satu game itu tadi ya. Ya dengan beberapa bahasa pemrograman yang saya kombinasikan juga di dalam software Unity tersebut. Nah, itu salah satu skill yang cukup menarik yang saya punya. Kemudian skill lainnya ya di dunia desain grafis ya, kemudian di web design juga dan untuk desain percetakan juga ya masuk di desain grafis juga sih karena desain grafis itu bahasanya luas banget, ada berbagai macam tipe desain-desain yang bisa masuk kategori desain grafis tersebut, entah itu flyer, entah itu envelope dan lain sebagainya, bahkan stationery juga masuk ke dalam kategori desain grafis. Ya pokoknya bahasanya luas lah. Ya tapi awal-awal itu saya cuma di logo doang teman-teman di awal-awal karena dulu saya suka banget lihat-lihat bentuk sebuah maskot kemudian kayak apa namanya simbol-simbol. Nah itu terus saya terjun ke situ, saya bikin-bikin, tapi lama kelamaan kok waktu itu kayak eman banget ya kalau misalnya ada waktu luang mending saya gunakan untuk belajar skill yang lain. Nah itu saya manfaatin teman-teman. Oke lanjut, setelah kita gabung di Upwork ini yang dulu namanya Odex, setelah gabung sama Ilet jadi Upwork, kita bisa melengkapi profil sesuai kolom yang dibutuhkan. Tentunya akan ada banyak banget opsi-opsi teman-teman. Ya kita skip untuk Upwork ini, yang jelas di sini potensinya besar banget dan saya udah dapat lebih dari 30.000 US dollar di Upwork ini. Cuma kerja dari rumah doang teman-teman. Kadang dibayar per jam, kadang borongan. Dan yang kedua, nah, di Upwork ini kan kita apa namanya, misal ada klien ya meng-hire kita, kita itu bikin konsep beberapa atau yang banyak gitu. Tapi yang dipilih paling cuma hitungan jari, kalau nggak satu atau berapa lah. Kemudian sisanya, nah itu kita bisa jual di Shutterstock teman-teman. Ini bisa dilihat ya, salah satu akun saya yang cukup baru juga tapi agak lama udah menghasilkan lumayan nih. Yang belum saya withdraw itu 767,45 US dollar atau ya kisaran 10 jutaan lah kurang lebih di situ. Silakan dihitung sendiri kalau mau ngitung. Yang jelas untuk karya yang saya masukkan di Shutterstock ini bisa dilihat ya di bagian sini teman-teman. Tapi ini ikonnya kecil teman-teman, cuma ya segini doang ukurannya.
Mungkin kalau nggak jelas, teman-teman bisa ubah resolusi video ini di 1080p agar kelihatan jelas. Ini bentuk rumah ini, grafis biasa aja. Tapi yang tiga opsi di bawahnya itu agak-agak tiga dimensi gitu ya. Jadi yang atas itu cuma dua dimensi, cuma apa namanya flat color, jadi putih sama hijau aja. Hijau jadi background, yang background putih. Nah itu beberapa opsi dengan beberapa warna kombinasi, sehingga calon buyer itu kalau ngelihat karya saya model kayak gini, itu kan yang jelas dia pasti punya pilihan-pilihan warna tertentu. Jadi saya buat beberapa opsi untuk memberikan warna-warna yang mungkin bisa mengikat daya tarik buyer tersebut untuk membeli karya saya. Jadi di sini tuh kita jualan karya ya teman-teman. Jadi desain-desain yang nggak terpilih dari klien kita di freelance itu tadi, entah dari Upwork, entah dari Fiverr atau dari mana aja, itu kita bisa upload di situs-situs atau Microstock seperti ini teman-teman. Jadi nanti itu secara nggak langsung, misalnya setahun berjalan karya kita udah banyak, nah itu hasilnya nggak apa ya, nggak akan terasa, pasti akan terus menghasilkan gitu ya. Apabila karyanya itu tadi berkualitas dan bagus, makin bagus pula untuk perkembangan ke depannya. Yang kedua, apabila kita ingin mengembangkan Microstock kayak gini ini, maka kita bisa gabung juga di Graphic River contohnya. Nah, seperti ini salah satu profil saya di Graphic River. Jadi, saya di sini juga jualan, dan ini tapi potongannya cukup gede di Graphic River ini, teman-teman. Ini bisa dilihat ya. Earning saya $1.000 ini 1000 dolar lebih. Nah, ini ada pajak sebesar 31,20 US dollar. Kemudian biayanya bisa dilihat teman-teman, 409,50 US dollar. Dan saya dapat bersih itu cuma segini, 651,30 US dollar. Kalau pajak ini digabung sama fee atau biaya dari graphic rivernya sendiri, itu gede banget ya, hampir setengahnya malah. Ini bisa dihitung sendiri lah, hampir setengah. Memang nggak setengah 50-50 enggak gitu, tapi hampir setengah. Dan yang jelas karya kita tadi yang berkualitas, yang bagus gitu, dari opsi-opsi yang kita tunjukkan ke klien dan tidak dipilih atau tidak digunakan oleh klien, maka kita jual kayak di graphic river seperti ini. Jadi misalnya setahun berjalan 2 microstock aja itu akan menghasilkan sumber pendapatan yang berkesinambungan. Jadi kita itu kerjanya sekali, cuma jualan karya. Setiap kali karya kita dibeli, dan kita akan dapat penghasilan dari situ terus menerus. Jadi apabila kita meluangkan waktu 2 tahun gitu ya, kalau saya pribadi mulai 2011 itu sudah terjun ke dunia grafis kayak gini. Jadi karya saya itu banyak. Jadi ya secara nggak langsung saya sendiri meluangkan waktu, dan karya-karya saya yang lama itu saya bisa manfaatkan untuk dijual di market seperti ini. Jadi ya udah, bisa dimanfaatin untuk mendapatkan dolar dari berbagai macam market yang ada di internet. Jadi kayak gitu teman-teman untuk tips dari saya ya. Yang awal kita bisa manfaatin situs kayak gini ini, kayak Upwork atau Fiverr dan lain sebagainya. Dan karya kita yang nggak dipilih oleh klien bisa kita jual di berbagai market, dan itu akan berkesinambungan untuk hasil yang kita dapatkan. Makin banyak dan berkualitas, makin bagus, makin besar prospek untuk mendapatkan dolar yang lebih besar. Dan jangan lupa juga untuk mempost portfolio teman-teman di Dribbble kali ini ya. Karena di sini kita juga bisa dapat klien. Nah, dari mungkin 100 orang yang lihat karya kita, adalah mungkin 3 atau 5 klien, atau ya sejelek-jeleknya 1 atau 2 klien lah yang meng-hire kita, meminta untuk custom design seperti apa gitu. Nanti akan diberi briefingnya ya, maksudnya detail atau rincian dari job yang klien tersebut berikan ke kita. Mungkin segini dulu untuk sharing atau berbagi pengalaman dari apa yang saya kerjakan. Ya nggak selama ini juga, karena bisnis online saya yang saya jalankan itu nggak cuma segini, ada banyak. Jadi tapi di video ini saya share yang segini dulu aja, atau beberapa yang saya jalani di sini ini ya, dan yang saya rekomendasikan kayak Dribbble gini untuk post karya. Mungkin kedepannya saya akan buat yang agak mendalam lagi untuk apa videonya, agar teman-teman bisa mengikuti juga yang pemula itu. Karena kalau pemula lihat video kayak gini mungkin agak bingung gitu ya. Jadi kedepannya mungkin akan saya buat video part 1 part 2 untuk memberikan setidaknya manfaat lah isi dalam video yang saya buat itu buat teman-teman yang pemula juga.
Oke teman-teman, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Hanako TPS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Hanako TPS ini. Dan jangan lupa lihat juga video saya yang lain di channel Hanako TPS ini. Barangkali ada video tutorial atau panduan bisnis online yang belum teman-teman tonton, atau video motivasi dari apa yang saya kerjakan di dunia online untuk mendapatkan uang secara online. Dan sampai jumpa di video berikutnya.